Halo semua, di video ini saya mau nge-review sebuah buku ya yang menurut saya sangat bagus sekali. Judulnya adalah Atomic Habits. Pasti banyak mungkin yang sudah pernah dengar dengan buku ini ya. Saya baca buku ini, lebih tepatnya mendengarkan buku ini ya, karena saya beli dari Audible itu mungkin 3 bulan yang lalu, 4 bulan yang lalu ya. Dan itu saya sempat dengerin buku ini beberapa kali bahkan, karena menurut saya memang buku ini sebagus itu. Jadi buku Atomic Habits ini bisa dibilang semacam buku motivasi, tapi enggak juga. Lebih tepatnya dia ngebedah perilaku manusia, perilaku kita sampai ke level yang bisa dibilang atomik ya. Jadi level yang paling dasar, sehingga kita dengan pengetahuan ini kita tuh bisa mengubah perilaku kita menjadi lebih baik, apapun itu ya. Hal-hal yang kita nggak suka kita bisa bikin hilang, misalnya kebanyakan nonton YouTube, atau hal-hal baik yang ingin kita lakukan, misalnya kita ingin olahraga dengan rutin, kita juga bisa melakukan hal tersebut dengan menggunakan informasi yang ada di sini. Pada prinsipnya sih di buku ini tuh ada 4 tahap atau 3 tahap ya, agak lupa ya sebenarnya, tapi pada dasarnya yang pertama adalah bikin jadi jelas ya, make it obvious. Jadi kalau kita ingin melakukan sesuatu yang baik, itu harus diperjelas gitu ya, bisa dibilang bikin sangat-sangat mudah untuk dilakukan, karena kita bisa melihat secara visual semuanya itu. Misalnya kalau kita ingin lari pagi setiap pagi ya, jangan terus sepatu lari kita jangan ditaruh di dalam lemari, karena itu jadi nggak kelihatan kan. Jadi kalau kita ingin misalnya lari setiap hari, ya kita taruh sepatu lari kita di luar, karena itu kita lihat, itu kita jadi ingat untuk lari. Atau kita siapkan sepatu itu di tempat-tempat yang gampang kita temukan gitu ya. Apapun itu ya, misalnya kita suka baca buku, pengen baca buku lebih banyak lagi, ya bukunya jangan ditaruh lemari terus yang ketutup dan nggak kelihatan, bikin jadi kelihatan dengan jelas ke kita. Yang kedua adalah make it easy, bikin jadi mudah. Jadi sama seperti tadi, dibikin semuanya itu jangan dipersulit. Kalau kita ingin melakukan sesuatu yang baik, bikin jadi semudah mungkin untuk melakukan hal tersebut. Gue pernah tidur paling aneh tuh pakai sepatu paling. Jadi gue pakai sepatu dulu baru gue tidur. Nggak tahu, gue ada penjelasan ya. Jadi lu emang udah aneh kelakuan. Pola tinggal udah nggak di luar nalar. supaya besok langsung lari pagi. Jadi biar nggak males. Tapi kan sepatu lu kotor. Ya kan dibersihin dulu. Wah gila, itu effort ngebersihin sampai besok pagi lu tinggal pakai sepatu, itu gedean ngebersihinnya. Lo bayangin aja, nih lo mau tidur nih, besok jogging. Tapi kan biasanya kalau kita bangun, anjir males lah jogging ya kan. Pakai sepatu dulu pak, baru lo tidur. Begitu bangun, aduh malas jogging tapi udah ada sepatu nih, jogging. Iya kan? Wah aneh sih, itu aneh sih. Kalau itu nggak masuk, Atau jika kita ingin sebagai kebalikannya ya, kalau kita ingin menghilangkan sesuatu yang buruk, ya jangan dibikin mudah, dibikin sangat-sangat sulit gitu. Misalnya kalau kita ingin berhenti merokok, ya solusinya ya jangan rokoknya ditaruh di tempat yang mudah kita temukan, harus ditaruh di lemari dan harus dikunci dulu misalnya. Sama dengan misalnya kita kebanyakan nonton TV, ya TV-nya jangan ditaruh di tempat yang dimana kita biasa nongkrong, taruh di tempat yang kita jarang nongkrong misalnya. Kalau di dalam rumah misalnya jangan ditaruh di kamar, karena kita mungkin sering ada di kamar, jadi kita nonton TV, ya TV-nya dipindah kemana kayak gitu, ke dapur misalnya, atau ke ruang belakang, atau remote-nya kita sembunyikan di sebuah tempat. Jadi kita bisa ketika kita melakukan hal yang buruk tersebut, itu benar-benar disadari oleh kita. Terus hukum yang ketiga itu kalau nggak salah make it attractive, jadi bikin jadi menarik. Semua hal yang kita lakukan, usahakan untuk jadikan itu sesuatu yang sangat menarik buat kita, dan kita bisa menggabungkan ini dengan kebiasaan-kebiasaan yang kita sudah tertarik untuk melakukannya. Misalnya
kita suka sekali nonton YouTube atau nonton Netflix, tapi kita nggak suka olahraga. Kita bisa menggabungkan dua itu. Saya hanya boleh nonton Netflix kalau lagi jalan di treadmill misalnya. Itu jadi sesuatu yang, oh iya, ketika menggabungkan hal ini jadi sesuatu menarik ketika kita ingin, saya kok pengen nonton Netflix ya, kita sekalian jalan di treadmill misalnya. Jadi kemarin gue share di IG story gue bahwa gue bikin meja di treadmill gue supaya gue bisa kerja sambil treadmill. Dan banyak banget yang bilang gue aneh. Nah makanya gue mau kasih lihat cara kerjanya sebenarnya kayak gimana. Ini bikin sendiri mejanya, dan tukang yang ngerjain, diukur ke situ. Untuk di treadmill gue, jadi gue di sini cuma jalan kaki doang, makanya pakai Crocs ya kan. Ini mejanya, ya udah tinggal gini aja. Dan kenapa pakai Crocs ya, karena enak aja dari kamar tinggal selipin kaki langsung bisa treadmill, bisa jalan. Kenapa pink? Karena gue suka pink. Itu kan jadi sesuatu yang jadi lebih menarik ya, hal-hal yang kita nggak suka tapi akhirnya kita bisa melakukannya karena jadi sesuatu yang jauh lebih mudah buat kita untuk kita melakukan hal tersebut. Terus hukum yang keempat ya berarti ya. Hukum yang keempat adalah make it satisfying atau buat jadi memuaskan. Jadi kita bisa mereward diri kita ketika kita melakukan hal-hal yang baik tersebut ya. Ya, cuman itu aja 4 hukum itu, tapi di breakdown secara detail dan ada banyak hal yang menurut saya nggak saya dapatkan dari buku-buku motivasi yang lain, karena ini lebih ke programming diri kita sendiri ketika kita sudah mengetahui ilmu ini ya. Jadi kayak kalau misalnya ada koki, dia bisa ngebedah misalnya nasi goreng kenapa kok enak, ini nasinya harus dari sini, kecapnya harus merek ini, garamnya harus berapa banyak dan lain sebagainya. Ini sama. Jadi ketika kita bisa mengetahui secara dasar kenapa kita melakukan sesuatu, kita bisa mengubah kelakuan kita dengan mengubah struktur dasar dari pemikiran kita gitu ya. Dan itu keren sih menurut saya. Jadi buku ini sangat recommended. Oke, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Cuman ya balik lagi ke tadi ya, gue tuh kalau misalnya koleksi jam tangan karena ada sesuatu yang pengen gue rayain gitu. Misalnya film tembus 1 juta, atau misalnya kemarin pas gue lamaran gue beli jam tangan baru gitu. Supaya kalau misalnya gue pakai jam tangan tersebut terus gue lihat di tangan gue bisa ngerasa inget lagi, oh waktu itu jam tangan ini gue beli untuk merayakan ini gitu. Jadi kayak semacam